Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Fahmi, NIM I1E020022, kelas C, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan dan stratifikasi sosial dengan tema makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa sebagai agen perubahan guna menumbuhkan motivasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan solusi apa yang ditawarkan terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan dosen pengampu Dewi Anggraini SPT MPT. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Langmeter, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak bertuju pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan sebuah pengelompokan masyarakat untuk membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dampak dari kasus COVID-19 ini menghambat aktivitas masyarakat yang biasanya bekerja di luar ruangan, masuk ke dalam ruangan, dan mahasiswa yang juga terkena dampaknya yaitu melakukan pembelajaran secara online dan melaksanakan kegiatan secara online. Ketika pembelajaran online sudah dilaksanakan, bukan berarti mahasiswa tidak bisa melakukan kegiatan yang produktif. Saya sangat disayangkan apabila mahasiswa hanya melakukan kesibukannya dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan menonton film untuk mengisi waktu luangnya. Mahasiswa tidak hanya harus belajar di dalam kelas, tetapi mahasiswa juga harus belajar dari lingkungan sekitar dan menerapkan apa yang harus telah kita pelajari. Beberapa peran mahasiswa diantaranya yaitu peranan moral, peranan sosial, dan peranan intelektual. Peran moral berarti mahasiswa dituntut untuk memikul tanggung jawab moral terhadap dirinya sendiri yang akan diterapkan dalam kehidupan dan tanggung jawab moral masyarakat di masa yang akan datang. Peran sosial artinya dimanapun mahasiswa berada, bagaimanapun perilakunya tidak hanya memanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Dan peran intelektual artinya mahasiswa harus menyadari bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah menguasai ilmu dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan kecerdasan selama menempuh pendidikan. Di era pandemi COVID-19, peran mahasiswa sangat penting. Salah satunya hal yang dapat dilakukan mahasiswa adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang tata cara kebersihan pencegahan COVID-19. Pemerintah provinsi di kabupaten atau kota telah membuat gerakan dengan melibatkan mahasiswa untuk ikut melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan masalah wabah COVID-19. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan para mahasiswa seperti sosialisasi, penggunaan masker, cuci tangan, sosialisasi jaga jarak fisik. Ketika berada di lingkungan masyarakat yang harus diterapkan oleh mahasiswa yaitu pertama, jadilah warga yang kreatif dan bersifat pemimpin
mahasiswa berkesempatan untuk mencegah penyebaran virus ini dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kemudian, sebagai cendekiawan, mahasiswa harus menunjukkan hal-hal yang baik, yaitu tinggal di rumah dan ketika keluar rumah hanya untuk berkepentingan yang mendesak. Yang kedua, mahasiswa menggunakan media sosial untuk memulai kampanye dengan mahasiswa lain di Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, termasuk juga menggalang bantuan sosial secara mandiri untuk masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi, serta melakukan program membagikan masker. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjadi satuan tugas COVID-19 untuk melakukan kegiatan sosial. Mahasiswa juga dapat menjadi relawan dan mendistribusikan bantuan logistik dalam berbagai bentuk seperti makanan bergizi, vitamin, dan masker. Kesimpulan, dengan peran dan fungsi mahasiswa tersebut, diharapkan dapat menyadarkan mahasiswa bahwa mahasiswa dapat berperan serta dalam menangani COVID-19 daripada hanya tinggal di rumah dan tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. COVID-19 memang kasus yang sangat cepat menyebar dan jumlah orang yang positif mengidap virus tersebut selalu meningkat. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagaimana mahasiswa untuk tidak menjalankan tanggung jawabnya.